Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Ayub pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu di ayatnya yang ke-7. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mendengar atau pernah kita juga mengatakan hal demikian. Kenapa ya itu orang jahat, tidak baik, umurnya panjang, hidupnya enak, bahkan bertambah kaya. Beda dengan saya. Saya mengasihi Tuhan, saya rajin ibadah, saya bahkan terlibat dalam melayani. Tetapi saya harus menanggung banyak hal. Saya sakit, saya menderita, hidup saya juga nggak lebih baik dari orang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini merupakan kalimat yang sinis ya. Tetapi memang tidak jarang orang bisa berkata demikian. Ketika dia tahu, dia melihat ada orang yang mungkin ya dalam tanda petik menurut pengamatannya dia nggak takut Tuhan. Ya, dalam hidupnya juga nggak jujur-jujur amat. Bahkan hidupnya terkadang menyakiti hati orang lain. Dan sepertinya hidupnya baik-baik saja. Bahkan bisa bergelimang harta. Kenapa mereka bisa begitu? Dan benarkah memang demikian? Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara ya, kadang ada orang yang sudah percaya, sudah kenal Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan pun mereka mempertanyakan hal ini kepada Tuhan. Dan yang paling bahaya adalah mereka ikut arus di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kadang hal ini memang sangat menggiurkan bagi orang-orang tertentu untuk mereka tetap bisa bertahan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena buat apa aku bertahan di dalam Tuhan, hidup jujur, hidup baik, melakukan apa yang Tuhan mau kalau hidupku harus mengalami penderitaan. Tidak mudah memang untuk kita bisa menerima kenyataan ini. Tapi benarkah orang fasik, orang yang demikian menikmati itu semua? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam perikop pasal Ayub 21, memang orang-orang fasik ya dikatakan mereka bisa hidup bahkan sampai tua dan mungkin bisa bertambah kuat di dalam kehidupannya, di mana mungkin keturunannya bisa bersama, anak cucunya mereka seolah-olah mendapatkan perhatian yang baik, rumah-rumah mereka aman, gak ada ketakutan, bahkan harta mereka juga cukup banyak, cukup baik. Kadang hal-hal demikian bisa membuat kita iri. Enak dong buat mereka yang gak ikut Tuhan, percaya Tuhan tapi hidupnya baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tantangan. Apakah kita mau hidup seperti itu tanpa Tuhan? Atau kita bersama Tuhan walaupun kita harus mengalami penderitaan? Ada orang yang memang akhirnya dengan sengaja, ngapain ikut Tuhan kalau hidupku harus menderita? Akhirnya mereka pun meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka lupa bahwa hidup ini bukan berbicara di sini saja. Ada kehidupan setelah kematian. Kalaupun kita menderita di dalam Tuhan karena kebenaran, karena menghidupi kebenaran, bukan sesuatu yang bermasalah seharusnya. Dan seharusnya kita bersuka cita di dalamnya. Karena kita tahu, di tengah kebenaran, di tengah perbuatan yang kita lakukan, sesuatu yang baik dan benar. Walaupun harus menderita yang bukan karena seharusnya demikian. Tapi celakalah bagi kita ketika kita hidup di dalam kefasikan. Karena ada masanya, ada waktunya, dikatakan mereka akan menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disiapkan Allah, disimpan oleh Allah. Bagi anak-anaknya sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Bapak Ibu Saudara, tidak selamanya orang fasik itu demikian.
Ada waktu Tuhan akan mengingatkan mereka. Ada waktu Tuhan untuk menghajar mereka. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi peringatan buat kita. Jangan hanya karena hidup terlihat baik, ekonomi menjadi baik, begitu ya, kita rela meninggalkan Tuhan dan hidup seperti cara dunia. Dunia memang menawarkan banyak hal sehingga kita tergoda dan kita ikut arus dunia. Tetapi kita akan meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Maukah Bapak Ibu Saudara menukarkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang fana? Biarlah melalui renungan Ayub 21 ini mengingatkan kita untuk kita tidak tergoda untuk hidup dalam kefasikan dengan segala kenyamanan, dengan segala ketenangan yang terlihat semu. Mari kita bersyukur dengan apa yang hari ini ada pada kita. Kalaupun kita harus menderita karena perbuatan baik, karena perbuatan yang benar, bersyukurlah karena kita bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu tidak akan selama-lamanya orang benar itu goyah. Dan kiranya setiap kita semakin diteguhkan di dalam mengiring Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami. Seringkali kami bisa iri, kami bisa merasa hidup kami tidak seberuntung orang lain. Tapi kami bersyukur karena kami punya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami pun tahu akan pilihan hidup kami, akan tujuan akhir daripada hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalaupun hari ini ada di antara kami yang sedang menderita, sedang bergumul karena kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kuatkan, teguhkan kami. Untuk kami tidak tergoda karena rasa nyaman, aman, kami hidup sebagaimana kehidupan orang fasik, jauh daripadamu dan meninggalkan Engkau. Memang secara duniawi itu enak, nyaman. Tetapi kami tahu Tuhan, bukan untuk itu Engkau memanggil kami. Karena kami tahu Engkau memanggil kami untuk kami juga boleh menyaksikan kasih-Mu yang tentunya tidak mudah. Tetapi kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Kuatkan, teguhkan iman kami untuk tetap belajar melihat bagaimana karya Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Kuatkan, teguhkan iman kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang hari ini kita alami, percayalah itu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk membawa kita semakin mengenal Dia lebih dekat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.